Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tutorial untuk uji validitas dan reliabilitas itu ya. Uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini tadi kita sudah bahas. Sebelumnya, untuk part sebelumnya kita sudah bahas cara menggunakan SPSS. Namun, mungkin SPSS ini harus di-download atau segala macam, jadi kita juga bisa menggunakan Excel gitu ya. Ini untuk angka-angka di sini, ini juga sama seperti yang tadi. Mungkin kita mulai saja. Untuk uji validitas ini kita membutuhkan angka total, membutuhkan nilai total setiap mahasiswanya gitu. Nah, untuk nilai total setiap mahasiswanya diperoleh dengan cara seperti tadi, dijumlahin satu per satu, atau kita bisa menggunakan rumus Excel sum. Rumus Excel sum ini adalah untuk menjumlah beberapa sel, misalnya kita untuk menjumlah ini dan ini, atau misalnya untuk menjumlah ini dan ini hasilnya adalah 2, atau kita bisa menjumlah semuanya dari sini sampai sini, seperti itu. Kemudian untuk nilai-nilai di bawahnya kita bisa tarik saja ke bawah. Nah, dapatlah nilai total untuk ke 15 mahasiswa pada masing-masing pertanyaan, seperti itu. Kemudian untuk tadi ketika kita di PSS tadi kita menggunakan p-value untuk perbandingannya gitu, untuk hipotesisnya. Jika p-value lebih kecil daripada alfa, atau alfa yang kita gunakan biasanya ada 5%, maka tolakan 0. Berbeda dengan menggunakan perhitungan gitu. Kalau perhitungan, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, itu maka baru R hitung lebih besar daripada tabel, maka valid gitu. Misalnya R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid. Oh gini aja, nanti kita kasih catatan gitu ya. Di sini ada catatan kalau misalnya itu bisa p-value gini, pertanyaan dikatakan valid apabila apabila yang pertama p-value atau signifikansi kurang dari alfa. Nah, alfa ini tergantung kita mau pakai berapa. Biasanya kita pakainya 5% gitu. Atau ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Yang kedua kita bisa pakai R hitung. R hitung lebih besar daripada R tabel. R itu apa sih? R itu adalah nilai dari korelasi. Korelasi itu apa sih? Korelasi itu eh, apa ya? Berkorelasi itu hmm, berkorelasi itu berhubungan gitu. Tingkat hubungannya itu berapa gitu. Semakin besar korelasinya, semakin mendekati satu, berarti dia tingkat korelasinya sangat tinggi. Atau kalau semakin mendekati min satu, itu tingkat korelasinya itu gini-gini, salah-salah. Korelasi itu nilainya itu 1, 0 sampai min 1. Jadi nilai korelasi itu dari 1 sampai min 1. Apabila korelasi mendekati 0, itu pasti dia semakin korelasi mendekati 0, berarti korelasinya semakin rendah gitu. Tapi kalau korelasinya mendekati 1 atau min 1, itu korelasinya semakin tinggi. Apa yang membedakan positif dan negatif? Positif dan negatif itu berarti kalau korelasinya 1, berarti hubungannya positif gitu. Misalnya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran, semakin tinggi pendapatan, maka semakin
besar juga pengeluaran. Itu namanya korelasi positif, pasti nilainya positif. Kalau negatif itu seperti apa? Misalnya semakin semakin eh, semakin tinggi gaya hidup, maka semakin kecil besar uang yang ditabung. Nah, itu namanya korelasi negatif, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian mungkin kita langsung bahas aja ke uji validitas gitu ya. Untuk menghitung R hitung ini, itu korelasi tadi, itu kita bisa menggunakan rumus Corel, begini ya, Corel. Kemudian karena korelasinya ini terhadap seluruh soal, jadi kita untuk soal pertama dulu, kemudian kita titik koma. Di sini itu tergantung laptopnya, bisa pakai koma atau titik koma. Eh, Dan untuk yang keduanya ini kita pakai yang total. Kita blok saja. Bloknya itu untuk mahasiswa 1 sampai 15. Kemudian kita klik OK gitu. Nah, teman-teman tuh bisa ngedrop ke samping. Namun kalau ngedrop ke samping ini misalnya kayak gini ya. Nah, yang L-nya itu berubah jadi M. Sementara kita L-nya itu harus tetap walaupun yang di depan itu berubah jadi C. Tetap yang ini ya. Nah, caranya adalah untuk lebih gampangnya kita hapus dulu. Nah, di sini kita pasang dolar gitu ya. Kita kasih dolar di depan huruf L, kita kasih dolar. Kemudian kita drag saja ke belakang gitu. Sampai kita lihat, oh di sini benar nih untuk soal ke-9 dengan total. Kalau di sini benar nggak untuk soal ke-7 dengan total? Berarti benar ya. Nah, untuk R tabel kita dapat dari mana? R tabel itu kita bisa dapat biasanya di belakang buku-buku statistik atau kita bisa mencarinya di Google. Untuk R tabelnya sebentar. Nah, untuk R tabelnya kita dapat dari mana? R tabel ini tadi saya sudah copy. Untuk taraf signifikannya kita masih menggunakan 5% gitu ya. Terus kita eh, untuk N-nya ini, N kecilnya ini adalah jumlah sampelnya atau jumlah mahasiswanya. Nah, di sini jumlah mahasiswanya adalah 15, untuk taraf 5% berarti untuk nilai R tabelnya 0,514. Kita copy saja, kita taruh di sini 0,514. Kemudian karena nilai R tabel itu untuk semua soal sama, kita paste. Nah, tadi untuk kesimpulan valid atau enggak, dia dinyatakan valid ketika apa? P-value tadi. Di sini kita tidak menemukan P-value, tapi kita menggunakan R hitung dan R tabel. Dia valid ketika R hitungnya lebih besar dari R tabel. Kemudian kita menggunakan rumus saja if kita pakai R hitung. R hitungnya yang mana? Yang ini kan, untuk soal pertama R hitungnya yang ini lebih besar daripada R tabelnya untuk soal pertama yang ini, maka titik koma. Kalau misalnya dia lebih besar, kita bilang apa? Kita bilang valid. Nah, kalau dia tidak lebih besar, dia lebih kecil atau sama dengan, maka itu jawabannya eh, tidak valid gitu ya, tidak valid karena ini merupakan kata-kata gitu atau teks ini makanya di depannya dipakai tanda petik kemudian kita tutup kurung. Oke, ini benar ya, kalau dia lebih besar berarti dia valid, kita tinggal geser saja. Nah, berarti untuk di sini, yang validnya yang mana aja? Ini untuk soal pertama dan soal 9. Kita lihat untuk tadi SPSS. Untuk SPSS tadi yang validnya sama ya, untuk soal pertama dan soal ke-9. Mungkin nilainya memang berbeda karena di situ menggunakan alfa gitu ya. Tadi kita menggunakan taraf signifikansi karena di sini adalah R itu yang digunakan. Kalau di Excel yang kita gunakan adalah R itu seperti itu tapi hasilnya sama gitu ya. Eh, ya seperti itu, ini untuk validitas. Kemudian untuk reliabilitas ini bagaimana caranya yang untuk mengukur reliabilitas ini kita akan menggunakan Cronbach alpha. Nah, nilai Cronbach alpha ini gimana sih cara menghitungnya? Ini tadi saya sudah copy. Ini untuk nilai Cronbach alpha. K ini adalah banyaknya soal. Banyaknya soal
Berarti K-nya kita sudah tahu, dan di sini SI kuadrat. S itu merupakan simpang baku, kalau S dikuadratkan itu merupakan varian. SI kuadrat berarti varian dari eh, setiap soalnya gitu ya, itu berapa. Kalau ST itu berapa, berarti varian dari totalnya itu berapa. Varian totalnya itu berapa. Nah, kita tinggal ini ya, kita coba untuk kerjakan untuk varian, mungkin kita tambah di sini. Ini untuk ini mungkin kita hapus saja. Ini untuk soal 1 sampai soal 10. Nah, soal 1 sampai soal 10. Nah, untuk variannya gimana nilainya? Nah, berarti untuk varian untuk soal 1 kita menggunakan rumus VAR. VAR saja di depannya. Untuk varian soal 1 berarti kita tinggal blok mahasiswa 1 sampai 15, soal pertama gitu ya. Begitu juga soal 2, berarti ini kita tinggal geser saja ke samping. Ini sudah menyatakan untuk, berarti kalau untuk soal 2 ini adalah untuk soal 2 varian C3 sampai C11. Berarti untuk yang soal 2 yang di blok seperti itu. Nah, jumlah varian berarti tinggal disam saja jumlah varian untuk soal 1 sampai 10. Kemudian varian total ini varian total dari totalnya, tapi untuk berbeda mahasiswa, untuk setiap mahasiswa kita blok aja untuk totalnya, kita dapat. Kemudian untuk nilai acuannya tadi misalnya kita pakainya 6% gitu, 0,6. Round batch alfanya itu sama dengan K-nya. K-nya 9, kita buka kurung dulu ya. K-nya 9, 10 dibagi K-1 itu 9. Kurung tutup dikali 1 dikurang ini kuadrat, berarti jumlah varian dibagi totalnya ya. Oke, nah ini hasil crown batch alfanya adalah 0,255. Kita lihat untuk di SPSS-nya sama ya 0,25. Kemudian eh, untuk kesimpulannya karena dia crown alfa lebih kecil daripada 0,6, berarti dia tidak reliable. Uh, Mungkin cukup sekian untuk tutorial via Excel-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.